Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Tibra Emmanuel dari kelas 12-1. Saudara semua, anggap video ini menjadi khotbah saya untuk penilaian agama. Anggap perjalanan ini, kenapa saya mengambil video ini di dalam mobil? Anggap perjalanan ini adalah perjalanan kita menuju kepercayaan yang kekal pada Kristus. Mari kita bersatu. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali dalam hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan khotbah yang akan saya bawakan sebentar lagi. Berkati kami, kuatkan iman kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan khotbah yang dari Engkau ini Tuhan. Bantu saya untuk memberi khotbah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita siap-siap dulu. Bisa pakai pengaman dan lain. Baik, kita mulai ya saudara-saudara. Sebelum kita mulai, kita akan menyebutkan dulu pengakuan iman rasul kita. Saudara-saudara bisa mengikuti saya. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Bunda Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik saudara-saudara semua, untuk perjalanan ini kita akan membawakan dari nats yang sungguh spesial bagi saya. Nats ini sudah dibawakan oleh kakak mentor saya pada saat mentoring, yang menurut saya nats ini kena ke hidup saya, kena ke hati saya. Mari kita buka Filipi 4 ayat 13. Sebentar saudara-saudara. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, pernahkah merasa titik terendah saudara-saudara itu di mana? Seperti misalnya untuk saya adalah seorang murid SMA kelas 12 yang pada murid umumnya saya ingin lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Seperti yang saudara ketahui, masuk perguruan tinggi itu tidak mudah, banyak persaingannya, yang sangat ketat. Jalan yang mungkin saya ambil untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang saya inginkan. Perguruan yang tinggi negeri yang saya inginkan itu di Institut Teknologi Bandung, yaitu di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Karena saya merasa kurang dalam nilai rapot, jadi saya memutuskan untuk mengambil jalur SNBT, yaitu UTBK, untuk
masuk ke ITB tersebut, Universitas ITB. Saya selalu merasa kurang saat melakukan tryout UTBK karena nilai saya masih jauh untuk memenuhi nilai yang dibutuhkan agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ITB ini. Mungkin untuk sekarang itu adalah titik terendah saya, karena menurut saya jika saya tidak bisa melanjutkan ke kuliah, saya tidak tahu lagi untuk setidaknya mencari pekerjaan dan bisa menopang kehidupan saya dan keluarga saya nanti di masa depan. Selain itu juga saya mendapat tekanan dari keluarga yang menurut saya itu hal positif, karena bisa memicu saya untuk terus berjuang agar bisa masuk perguruan tinggi negeri yang memang saya inginkan. Ya, itu saya merasa itu titik terendah saya sekarang, karena jika saya tidak masuk, ya mungkin bisa saja akhir dari hidup saya. Mungkin itu yang saya rasa ya, karena ya sangat sulit untuk mendapat pekerjaan lain sekarang. Saya merasa tidak tahu untuk melanjutkannya kemana lagi, berusaha bagaimana lagi untuk menaikkan nilai tryout saya, yang ya saya sendiri sebetulnya saya merasa sudah maksimal, tapi mungkin nilai saya masih kurang karena saya kurang latihan dan lain-lain. Itu titik terendah saya. Mungkin Bapak Ibu di sini semua punya titik terendahnya masing-masing dan mungkin levelnya berbeda-beda. Di sini ayat Filipi 4 ayat 13 ini ditulis oleh Rasul Paulus saat berada di dalam penjara. Saudara mungkin bisa membayangkan, di dalam penjara orang yang biasanya tidak memiliki harapan lagi, karena ya mungkin dia akan dihukum mati, mungkin dia akan dipenjara seumur hidup, yang membuat dia makin putus asa dalam hidupnya. Untuk sebagian orang mungkin saat di penjara mereka tidak akan terpikir untuk kembali kepada Kristus karena mereka sudah dalam titik terendah hidupnya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita di sini untuk tetap berpegang teguh pada Kristus. Pada nats ini Rasul Paulus menginginkan kita menggantungkan apapun masalahnya, apapun kesulitannya pada Kristus, pada Tuhan, pada Allah. Mungkin kita bisa menggantungkan sesuatu, bisa mempercayakan sesuatu pada Kristus. Bayangkan begini, kita bisa mempercayakan sesuatu, mempercayakan apapun kepada orang yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu bagaimana mereka menghandle sesuatu, menjaga sesuatu agar membantu kita dalam sesuatu, agar kita bisa tenang saat memberikan mereka kepercayaan tersebut. Menurut saya kepercayaan yang bisa kita beri pada Tuhan, kepercayaan teguh yang kita kasih kepada Tuhan harus dimulai dengan kenalnya kita kepada Yesus Kristus. Makanya kita dari kecil diajarkan untuk mengenal Kristus dalam sekolah minggu. Kita diajarkan cerita-ceritanya, kita diajarkan membaca Alkitabnya,
agar kita bisa jauh lebih mengenal Kristus, yang agar kita dapat memenuhkan kepercayaan kita pada Kristus. Saat kita sudah percaya, kita bisa menggantungkan apa saja, apapun masalahnya pada Kristus, karena kita percaya 100% Kristus akan membantu kita. Dulu saya sendiri, saya kurang mengenal Kristus, jadi saya kurang percaya, saya menganggap diri saya sudah bisa, diri saya sudah sudah mampu untuk menjalankannya sendiri tanpa mempercayakannya kepada Kristus. Mungkin banyak orang yang merasa seperti itu sekarang. Mungkin karena mereka jauh lebih tidak sedang dalam masalah, tidak dalam titik terendah hidupnya, sehingga mereka merasa bisa-bisa saja tanpa Kristus. Tapi saudara, untuk saya sendiri mungkin seperti itu. Saya baru bisa percaya kepada Kristus pada saat titik terendah saya. Mungkin itu juga ujian dari Kristus, dari Allah, agar saya bisa percaya kepada Allah, agar saya bisa memberikan segalanya kepada Allah tanpa pikir dua kali. Saya merasa dulu tanpa mempercayakan kepada Allah, saya bisa saja sendiri. Itulah intinya, saudara-saudara. Dengan kita mempercayakannya kepada Allah, kita jauh lebih bisa mengontrol, jauh lebih bisa dibantu oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang mungkin mustahil sebelumnya buat kita. Saya ingin menggantungkan cita-cita saya, masalah saya kepada Allah, karena seperti yang tadi saya bilang, mungkin saya tidak akan terpikir jika tidak kuliah, jika tidak diterima di kuliah, bagaimana jalan saya nanti ke depannya. Mungkin saya sendiri tidak terpikir, tapi Allah tahu, saya percaya kepada Allah. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk saya, jalan yang terhebat, jalan aman buat saya, agar saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu dalam jangka jauhnya ya, dalam panjangnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, misalnya nilai TO saya jelek, saya akan menggantungkannya kepada Allah, karena Allah yang bisa membantu saya untuk semangat belajar, untuk semangat berjuang dalam meraih nilai TO saya agar lebih tinggi. Mungkin sekian firman dari saya. Semoga apa yang Bapak Ibu terima bisa digunakan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Untuk menutup firman kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu, atas berkatmu, atas bantuanmu, semuanya dalam segala hal. Saat kita dalam titik terendah, titik tertinggi, walaupun kami mungkin saat itu tidak mempercayakannya semua kepada Allah, tapi Kau tetap membantu kami, tetap menolong kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, ajarkan kami percaya padamu, ajarkan kami setia padamu, ajarkan kami rela memberikan semuanya kepadamu, agar kami bisa percaya penuh kepadamu. Kami sebenarnya tidak ingin kembali padamu hanya dalam titik terendah. Kami ingin kembali padamu dalam saat kami berada di puncak, saat kami berada di titik rendah, saat kami berada dalam situasi apapun, kami ingin kembali kepadamu.
Tuhan, bantu kami mengerti, ajari kami mengerti kepadamu, ajari kami percaya kepadamu, kenali kami denganmu, agar kami bisa percaya full kepadamu. Seperti apa yang diajarkan Rasul Paulus saat di penjara, dia tetap menulis ayat-ayat untukmu, menulis ayat-ayat yang dimasukkan ke Alkitab, agar kami tetap percaya kepadamu. Tuhan, mungkin sekian firman dari kami, agar firman dari saya untuk semua orang, firman darimu untuk kami semua, agar kami bisa lanjut mempercayakan segalanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Allah dari saya. Semoga firman ini bisa berguna bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Shalom Aleichem.